Hai, Naura di sini. Sebelum kita mulai, ikut aku dulu yuk. Aku bakal jelasin terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita pelajari di video ini. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai mean, median, dan modus. Yang kedua, ada Nur yang akan menjelaskan mengenai rata-rata ukur dan rata-rata harmonis. Yang ketiga, ada Dian yang akan menjelaskan mengenai kuartil. Lalu disusul oleh Dila yang akan menjelaskan desil. Lalu yang terakhir ada Galih yang akan menjelaskan mengenai materi persentil. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada rata-rata atau mean, yang merupakan rata-rata dari suatu kumpulan data. Yang kedua ada median atau nilai tengah, yang merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Lalu ada modus yang merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke contohnya agar kita dapat mengerti lebih mudah. Nih, yang pertama ada mean atau rata-rata. Di sini ada tabel yang berisi nilai ujian dan frekuensi. Nilai ujiannya ada 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, dan 69 sampai 71. Sedangkan frekuensinya ada 13, 19, 12, dan 16 yang totalnya berjumlah 50. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari mean adalah mencari MI-nya atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu dilihat dari nilai ujiannya ini, 60 sampai 62. Nilai tengahnya berarti 61. Berarti berikutnya juga 63 sampai 65, nilai tengahnya 64, dan seterusnya ada 67 dan 70. Nah, sesuai rumus rata-rata, nih, sigma FI kali MI per N. Nah, pertama kita kalikan dulu FI dan MI-nya, yaitu frekuensi dengan nilai tengahnya. 13 kali 61 ada 793, 9 kali 64 ada 576, 12 kali 67 ada 804, dan 16 kali 70 ada 1120. Nah, di sini kita diminta sigmanya, berarti harus kita totalkan terlebih dahulu. Dapatlah 3293 per N. N itu jumlah dari total frekuensi secara keseluruhan. Nah, 50 berarti 3293 per 50. Maka kita dapat rata-ratanya adalah 65,86. Nah, berikutnya kita masuk ke median atau nilai tengah. Rumusnya untuk data yang belum dikelompokkan bisa terdapat ganjil ataupun genap. Untuk ganjil itu ada LMD sama dengan X, N tambah 1 per 2. Kalau genap, LMD sama dengan X kali N per 2 ditambah X kali N tambah 2 per 2. Untuk data yang telah dikelompokkan, LMD sama dengan N per 2. Kemudian, L ditambah LMD kurang FC per FM kali C. Nah, MD yang ini itu artinya median. N itu banyak data atau total frekuensi. FC yang ini itu frekuensi kumulatif pada kelas. LMD itu artinya letak median sebelum kelas median. C itu artinya kelas interval. FM yang ini itu frekuensi kelas letak median. Dan L tepi bawah kelas median. Langsung aja contohnya. Nah, di sini ada tabel lagi dari berat badan dan frekuensinya berapa. Berat badannya ada 51 sampai 60 dengan frekuensi 20. Lalu ada 61 sampai 70, frekuensinya 7. 71 dan sampai 80, frekuensinya 12. 81 sampai 90, frekuensinya 3. 91 sampai 100, frekuensinya 8. Nah, ini dihitamkan karena mana ini? Sebentar. Nih, kita cari terlebih dahulu LMD-nya. Sesuai rumusnya tadi, N-nya ini 50 per 2.
Jadi 50 bagi 2 sama dengan 25. Frekuensi kumulatif ini kita dapat dari penjumlahan frekuensi. Misalnya ini 20 kan, isi di sini 20. 20 ditambah 7, 27. 27 ditambah 12, 39. 39 ditambah 3, 42. 42 ditambah 8, 50. Nah, 25 ini kita ambil dari frekuensi kumulatif yang paling mendekati 25, berada di kelas kedua, 61 sampai 70, dengan frekuensi 7 dan frekuensi kumulatif 27. Setelah itu, kita masukkan rumusnya, MD sama dengan L ditambah LMD dikurang FC per FM kali C. Langsung kita masukkan angkanya, yaitu 60,5 ditambah 25 kurang 20 per 7 kali 10. Hasilnya kita dapatkan 60,5 ditambah 7,142 sama dengan 67,643. Nah, berikutnya yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, ini lebih gampang sih dari yang lain. Kita bisa lihat ada nilai penjualan dan banyak penyalur. 10 sampai 16 ada 13. 17 sampai 23 ada 5. 24 sampai 30 ada 8. 31 sampai 37 ada 14. 38 sampai 44 ada 10. Dengan total keseluruhan ada 50. Nah ini kenapa ada yang diwarnai hitam? Nah sesuai dengan namanya ya, modus, nilai yang paling sering muncul. Jadi di sini nilai yang paling sering muncul adalah 14, karena dia yang paling banyak. Jadi yang 14 kita tandai, kemudian kita masukin rumusnya. Nah, nanti 14 ini berfungsi untuk mencari D1 dan D2. D1-nya nih, bisa dilihat 14 dikurang 8, yaitu dikurangi angka dengan angka sebelumnya, yaitu 6. Dan D2 yaitu 14 dikurangi 10 angka setelahnya. Dapatlah 4. Berikutnya, kita juga perlu L. L ini 30,5. L adalah tepi bawah kelas letak modus. Setelah itu, tentu saja seperti yang lain, kita juga harus tahu C-nya berapa. Nah, teman-teman, di sini kita juga perlu tahu C atau kelas sama dengan 7. Lalu, setelah itu kita bisa memasukkan rumusnya, yaitu L ditambah D1 per D1 per tambah D2 kali C. Kita isi 30,5 ditambah 6 per 6 tambah 4 kali 7. Hasilnya 30,5 ditambah 4,2. Maka dapatlah hasilnya 34,7. Nah, baiklah teman-teman. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian min, median, dan modus melalui Microsoft Excel. Caranya cukup mudah karena kita tinggal memasukkan rumusnya saja dan jawaban akan keluar secara otomatis. Bisa dilihat di layar ada soal dan tabel yang berisi bulan, rata-rata, dan urutkan. Urutkan ini berfungsi untuk mengurutkan seluruh frekuensi agar berurutan dan mempermudah kita mencari min, median, dan modus. Untuk urutkan sendiri itu ada rumusnya juga. Jadi tinggal otomatis, kita tinggal ketik sama dengan, lalu sort, buka kurung, blok seluruh data, tarik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, sekarang datanya sudah berurutan. Setelah ini kita bisa mencari min. Rumusnya udah ada, min sama dengan average, kemudian buka kurung, blok seluruh data, tutup kurung, enter. Nah, berarti minnya adalah 14,36364. Lalu untuk median, kita tinggal klik sama dengan median, buka kurung, blok lagi seluruh data, tutup kurung, enter. Nah, ternyata mediannya adalah 15. Dan terakhir modus, kita tinggal ketik sama dengan lagi, mode, buka kurung, blok lagi seluruh data, tutup kurung, enter. Nah,
Modusnya adalah 17. Bisa dilihat juga sih dari sini. Nih, bagaimana? Dia lebih gampang kan daripada nyari secara manual. Begitu saja dari materi min, median, dan modus. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rata-rata ukur geometris. Rata-rata geometris adalah rata-rata yang dilakukan dengan cara mengalihkan semua data dalam suatu kelompok data. Kemudian, diakar pangkatkan dengan jumlah data tersebut. Rata-rata geometris biasanya yang paling baik itu digunakan untuk melaporkan inflasi rata-rata, perubahan persentase, dan tingkat pertumbuhan. Nah, untuk rumus rata-rata geometris adalah GM sama dengan N akar X1 dikali X2 dikali X3 sampai X dikali N, di mana GM adalah rata-rata ukur, Xn adalah nilai data ke N, X1 adalah nilai data ke 1, dan N adalah total frekuensi. Contoh soalnya yaitu misalnya data suku bunga tabungan bank sebagai berikut. Yang pertama 6,75, 5,75, 6,50, 6,25, 6,25, 6,10, 5,70, 5,90, 6,25, dan 5,60. Hitunglah rata-rata ukur suku bunga bank-bank tersebut. Nah, kita masukin nih dari rumus yang sebelumnya, di mana N-nya itu adalah 10, dan untuk X1-nya itu ada 6,75, X2 5,75, X3 6,50, dan seterusnya. Dan jadi di N tadi diakarkan menjadi 10 akar 6,75 dikali 5,75 dikali 6,50 dikali 6,25 dan seterusnya, sehingga dapatlah hasilnya yaitu 6,095. Selanjutnya yaitu rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang diperoleh dengan membagi jumlah data ke N dengan jumlah kebalikan dari setiap nilai data. Rata-rata harmonis biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata, menghitung rasio, dan lainnya. Untuk rumus rata-rata harmonis itu ada dua, untuk data yang belum dikelompokkan dan untuk data yang telah dikelompokkan. Nah, bagi data yang belum dikelompokkan, rumusnya yaitu H sama dengan N per sigma 1 per XI. Nah, untuk data yang telah dikelompokkan, rumusnya H sama dengan N per sigma FI per MI. Untuk keterangannya, H itu rata-rata harmonis, N banyak data, XI nilai data ke I, MI nilai tengah dari kelas ke I, dan FI frekuensi dari kelas ke I. Contoh soal yang pertama yaitu untuk data yang belum dikelompokkan. Seorang pengendara mobil menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 40 km per jam untuk 40 km pertama, 60 km per jam untuk 40 km kedua, dan 30 km per jam untuk 40 km ketiga. Hitunglah kecepatan rata-rata pengendara mobil tersebut. Nah, tadi kan rumus data yang belum dikelompokkan itu H sama dengan N per sigma 1 per XI. N-nya itu 3, lalu 1 per 40 ditambah 1 per 60 dan ditambah 1 per 30. Nah, di bawahnya itu kan semua beda penyebut. Jadi untuk bisa menjumlahkannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dapatlah 120. 120 dibagi 40 hasilnya itu 3. 120 dibagi 60 hasilnya itu 2. Dan 120 dibagi 30 hasilnya 4. Sehingga untuk totalnya kita dapatlah hasilnya yaitu 40. Untuk soal yang kedua yaitu untuk data yang telah dikelompokkan. Berikut tabel distribusi frekuensi nilai ujian matematika kelas 12. Nilai yang pertama yaitu 51 sampai 60 dengan frekuensi 5, 61 sampai 70 dengan frekuensi 10, dan seterusnya.
Nah, lalu kita totalin dulu nih hasil FI tadi, yang ada 5, 10, 15, 12, 18, sehingga hasilnya yaitu 50. Nah, untuk dapat nilai MI-nya, kita hanya perlu menambahkan 51 ditambah 60, lalu dibagi 2, sehingga hasilnya 55,5. Lalu, 61 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya 65,5, dan seterusnya. Lalu untuk mendapatkan FI per MI-nya, kita hanya membagikan nilai FI dengan nilai MI. Yaitu untuk FI pertama, 5 dibagi 55,5 sehingga hasilnya 0,09. Lalu 10 dibagi 65,5 hasilnya yaitu 0,5 dan seterusnya. Lalu total dari FI per MI-nya dapatlah 0,66. Nah, baru itu kita masukkan nih ke rumus data yang telah dikelompokkan. Untuk rumusnya yaitu N per sigma FI per MI. Nah, untuk N-nya tadi total frekuensinya ada 50, dan untuk hasil dari keseluruhan FI per MI-nya itu ada 0,66. Jadi, 50 dibagi 0,66 dapatlah hasilnya 75,80. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian rata-rata geometri menggunakan Excel. Nah, di contoh itu kan data tunggal. Jadi kita masukkan ke Excel dalam bentuk tabel, nggak apa-apa, walaupun dia itu data tunggal. Nah, untuk menghitung rata-rata geometri cukuplah mudah. Itu pertama kita tulis sama dengan, lanjut kita tulis geomin. Nah, lanjut kita tab dari angka yang di tabel yang pertama, yaitu 6,75 sampai 5,60. Lanjut kita enter. Dapat hasilnya yaitu 6,09504583. Lanjut yaitu kita menghitung rata-rata harmonis untuk data kelompok. Nah, pertama kita cari dulu MI-nya. Bagaimana mencari MI dengan Excel? Itu pertama kita tulis sama dengan, lanjut kita tulis concatenate. Lanjut kita tab angka yang pertama yaitu 51. Lanjut kita tambah dengan 60, baru kita tutup kurung dan per 2. Lanjut kita enter. Dapat hasilnya yaitu 55,5. Nah, untuk mendapatkan hasil semuanya ini kita cukup menekan tombol yang di ujung ini seperti ini. Nah, dapatlah hasilnya semua. Lanjut untuk menghitung FI per MI, yaitu kita cukup menekan sama dengan, lanjut kita tekan nilai si FI-nya yaitu 5 per MI-nya 55,5, lanjut kita enter. Nah, sama juga seperti sebelumnya, untuk mendapatkan hasil yang di bawahnya ini cukup mudah, kita cuma menekan ujungnya saja. Lanjut kita gulir ke bawah. Nah, dapat hasil. Nah, untuk menghitung total FI sama FI per MI, ini juga cukup mudah, yaitu pertama kita tulis sama dengan, lanjut kita ketik sum, terus kita tulis, kita tab angkanya semua dari 5 sampai 8, lanjut kita enter. Nah, untuk yang FI per M ini juga sama, kita sama dengan, lanjut kita sum dari data yang pertama, lanjut kita gulir sampai yang akhir. Sama dengan lanjut kita enter. Dapat hasilnya
Nah, lanjut untuk menghitung rata-rata harmonisnya, yaitu sama dengan 50 per angka hasil dari FI per MI-nya ini. Lanjut kita enter. Dapat hasilnya yaitu 75,12494933. Lanjut yaitu menghitung rata-rata harmonis untuk data tunggal. Nah, sama seperti sebelumnya, nggak apa-apa kita masukkan ke tabel supaya mempermudah kita dalam menghitungnya. Nah, untuk rata-rata harmonis ini kita cukup menuliskan sama dengan, lanjut kita tulis harmin. Kalau yang sebelumnya tadi itu kan geomin. Kalau untuk yang harmonis kita tulis harmin. Nah, lanjut kita tab dari angka tabel yang pertama yaitu 40 sampai 30. Lanjut kita enter. Dapat hasilnya yaitu 40. Yang pertama adalah kuartil data. Kuartil adalah salah satu jenis ukuran letak yang nilainya akan memisahkan distribusi data ke dalam 4 bagian yang sama banyaknya setelah data terurut. Untuk membagi data ke dalam 4 bagian, maka perlu ada 3 nilai kuartil. Kita masuk ke contoh. Berat badan yang didapatkan dari sampel acak 9 orang anak kos disusun sebagai berikut. Kita dapat melihat bersama-sama yaitu 45, 60, 50, 55, 56, 70, 75, 64, dan 58. Maka, untuk menghasilkan K2 dan interprestasinya dapat mengikuti beberapa langkah. Yang pertama adalah mengurutkan data, yaitu 45, 50, 55, 56, 58, 60, 64, 70, dan 75. Dan yang kedua, menentukan letak kuartil. LK2 sama dengan 1 per 2 N ditambah 1. 1 per 2, N-nya sama dengan 9, dan tambah 1, sama dengan 5. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi data pada letak kuartil. Kita dapat lihat bersama-sama 45, 50, 55, 56, 58. Dan di sini ada X 5-nya 60, 64, 70, dan 75. Nah, berdasarkan langkah-langkah sebelumnya telah didapatkan bahwa letak kuartil kedua berada pada data ke-5. Melalui identifikasi dan pencocokan pada data yang telah diurutkan pada langkah 1, K2 adalah 58 kg. X5 itu adalah data ke-5 ya teman-teman. Nah, dengan demikian 50% dari anak kos tersebut memiliki berat badan sama dengan atau lebih ringan dari 58 kg dan 50% lagi sama dengan atau lebih berat dari 58 kg. Selanjutnya adalah kuartil data berkelompok. Berdasarkan berbeda dengan data tunggal, pada data berkelompok pastinya data telah diurutkan terlebih dahulu, sehingga kuartil data dapat dicari langsung menggunakan rumus. Nah, bisa kita lihat bersama-sama rumusnya. LKI sama dengan I dikali N per 4. KI sama dengan L ditambah C. IN per 4 dikurang FC per FI. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Keterangannya di sini LKI adalah letak kuartil ke I. N sama dengan banyaknya data, L sama dengan tepi bawah kelas interval, FC sama dengan frekuensi kumulatif sebelum I, C-nya sama dengan panjang kelas interval, FI frekuensi kelas kuartil, dan I adalah posisi kuartil yang dicari 1 sampai dengan 3. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan melangsungkan tes kemajuan kinerja dari 50 karyawan yang akan dipromosikan. Hasilnya dikelompokkan ke dalam beberapa rentang skor atau dalam bentuk persen. Sebagai berikut, kita akan menentukan kuartil 1 sampai 3 dari data tersebut. Dapat kita lihat bersama-sama tentang skornya 50 sampai 60 jumlah karyawannya 5, 61 sampai 70 jumlah karyawannya 12, 71 sampai 80 jumlah karyawannya 18, 81 ditambah 81 sampai 90 jumlah karyawannya 10, 91 sampai dengan 100 jumlah karyawannya sama dengan 5. Totalnya sama dengan 50. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian. Maka, untuk mengidentifikasi nilai kuartil dari data tersebut dapat melalui beberapa langkah.
Dapat kita lihat di sini ada rentang skor, jumlah karyawan, tepi kelas, dan FC. Pada rentang skor 51 sampai 60, jumlah karyawannya 5, tepi kelasnya 60,5 dan FC-nya sama dengan 5. 61,70 jumlah karyawannya 12, tepi kelasnya 70,5, FC-nya 17. Rentang skor 71 sampai 80, jumlah karyawannya 18, tepi kelasnya 80,5, FC-nya sama dengan 35. Rentang skor pada 81 sampai 90, jumlah karyawannya 10, tepi kelasnya 90,5 dan FC-nya sama dengan 45. Dan rentang skor 91 sampai 100, jumlah karyawannya 5, tepi kelasnya 100,5 dan FC-nya sama dengan 50. Jadi total untuk jumlah karyawan sama dengan 50. Selanjutnya adalah kuartil pertama. LKI sama dengan 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Jadi letak kuartil pertamanya adalah 12,5. Maka kuartil 1 berada di rentang berat badan 61 sampai 70. Lalu, tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data atau interval. L sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5 dan C-nya sama dengan 10. Setelah kita mendapat elemen yang diperlukan, substitusikanlah ke dalam rumus, di mana K1 sama dengan L ditambah C, 1 dikali N/4 dikurang FC per FI, sehingga 12,5 ditambah 10 yaitu 60,5 dikurang 5 per 12, sehingga 60,5 ditambah 10 dikali dengan 0,625 sama dengan 66,75. Jadi, kuartil ke-1 dari data tersebut adalah 66,75 dan dapat disimpulkan bahwa 25% dari data rentang nilai para karyawan berada di bawah 66,75 dan 75% sisanya berada di atas 66,75. Selanjutnya adalah kuartil kedua. LK2 sama dengan 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Jadi, letak kuartil kedua adalah 25. Maka, kuartil kedua berada di rentang berat badan 71 sampai dengan 80. Lalu, tentukanlah tepi bawah kuartil kedua dan panjang data atau intervalnya. Setelah kita mendapat elemen yang diperlukan, substitusikanlah ke dalam rumus. Dapat kita lihat atau dapat kita saksikan bersama-sama, K2 sama dengan L ditambah C, di mana 2 dikali N/4 dikurang FC per FI, sehingga 70,5 ditambah 10. Kita masukkan lagi 25 dikurang 17 per 18, sehingga hasilnya kita turunkan 70,5 ditambah 10, 25 dikurang 18 per 18 itu hasilnya adalah 0,44. Sehingga hasilnya sama dengan 74,94. Jadi, kuartil kedua dari data berat badan tersebut adalah 74,94. Dan dapat disimpulkan bahwa data yang memotong distribusi frekuensi tersebut menjadi 2 bagian seimbang, yaitu 74,94 atau 50% data berada di bawah dan berada di atas 74,94. Selanjutnya adalah kuartil ketiga. LK3 sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Jadi, letak kuartil keduanya adalah 37,5. Maka, kuartil ketiga berada di rentang berat badan 81 sampai dengan 90. Lalu, kita akan menentukan tepi bawah kuartil ketiga dan panjang data atau intervalnya. L sama dengan 81 dikurang 0,5 sehingga hasilnya sama dengan 80,5 dan C-nya sama dengan 10. Dan setelah kita mendapat elemen yang diperlukan, kita substitusikan lagi ke dalam rumus, di mana K3 sama dengan L ditambah C, di mana 3 per N, 3 dikali N/4 dikurang FC per FI. Berarti ini kita masukkan 80,5 tambah 10. Lalu 37,5 dikurang 35 per 10. Kita turunkan 80,5 tersebut. Dan 10, hasil dari 37,5 dikurang 35 per 10 yaitu 0,25. Sehingga hasilnya sama dengan 83. Jadi, kuartil ketiga dari data berat badan tersebut adalah 83. Maka, dapat disimpulkan
bahwa 75% data rentang nilai karyawan berada di bawah 83 dan 25% sisanya berada di atas 83. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaannya di Excel. Terlebih dahulu, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensi dari kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas yang sedang dihitung. Di sini, frekuensi kelas pertama yaitu 3. Kemudian, kita tambahkan dengan kelas berikutnya yaitu 5. Maka hasilnya 8. Kemudian, kita dapat memblok untuk hasil yang lebih cepat. Kemudian, kita akan mencari tepi kelasnya, yaitu dengan menghitung tepi bawah dikurang 0,5. Kita lakukan seperti sebelumnya dengan cara memblok. Selanjutnya, kita akan mencari letak desil kelima, yaitu dengan memasukkan rumus I kali N per 10, yang dimana I sama dengan 5 dikali total jumlah frekuensi kemudian dibagi 10. Setelah hasil tersebut, kita dapat mengetahui desil kelima, terletak di antara 41 sampai 45. Kemudian, kita mencari intervalnya dengan cara mengurangi tepi atas dengan tepi bawah tambah 1. Enter. Kemudian hasilnya 5. Setelah semua angka didapat, kita akan memasukkannya ke dalam rumus yang yaitu ketik sama dengan L, yaitu tepi kelas desil kelima. Lalu kemudian kita klik, lalu buka kurung 2 kali I dikali N per 10, yaitu letak desil kelima sama dengan 20. Kita klik kemudian dikurang frekuensi kumulatif 16, tutup kurung, kemudian dibagi frekuensi desil kelima yaitu 10, tutup kurung. Dikalikan intervalnya yaitu 5. Maka hasilnya 42,5. Selanjutnya kita akan membahas desil data, yaitu jenis ukuran letak yang memisahkan data ke dalam 10 bagian yang sama banyaknya. Untuk dapat membagi data ke dalam 10 bagian, maka diperlukan 9 nilai desil yang mana setiap desilnya akan memisahkan data sebanyak 10%. Pada data tunggal, data haruslah diurutkan terlebih dahulu. Setelah data yang tersaji diurutkan, letak desil pada data tunggal dapat diidentifikasi melalui rumus LDI sama dengan I N tambah 1 per 10. Keterangan LDI itu yaitu desil, N itu jumlah data, I itu yaitu letak desil. Dapat kita lihat contoh, berikut disajikan nilai manajemen 14 orang mahasiswa. Tentukanlah nilai desil ke-8. Adapun bilangannya yaitu 70, 74, 76, 81, 88, 85, 72. 89, 69, 84, 84, 72, 89, dan 80. Dan penyelesaiannya, langkah pertama itu mengurutkan datanya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil seperti 69, 70, 72, 72, 74, 76, dan 80. Kemudian 81, 84, 84, 85, 88, 89, dan 89. Dan langkah kedua yaitu menentukan letak desil. Dan dapat kita lihat ada rumusnya yaitu LDI sama dengan I kali N tambah 1 per 10 sama dengan 8 kali 14 tambah 1 per 10. Hasilnya yaitu 12. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi nilai desil. Dapat kita lihat bilangannya yaitu ada 69, 70, 72, 72, 74, 76, dan 80. Kemudian 81, 84, 84, 85, 88, dan ada X 12, dan 89, 89.
Berdasarkan langkah sebelumnya, telah didapatkan bahwa letak desil ke-8 berada pada data ke-12. Melalui identifikasi dan pencocokan pada data yang telah diurutkan, pada langkah 1,D8 adalah 88. Dengan demikian, 80% dari nilai manajemen 14 orang mahasiswa tersebut sama dengan atau lebih rendah dari 88. Kemudian desil data berkelompok. Pada data berkelompok, tentunya data telah diurutkan terlebih dahulu, sehingga desil data dapat dicari langsung dengan menggunakan rumus LDI sama dengan I kali N per 10. DI sama dengan L tambah C, I kali N per 10 kurang FC per FI. Keterangannya dapat kita lihat D itu, yaitu letak desil ke I, N itu adalah banyak data, L adalah tepi bawah kelas interval, FC sama dengan frekuensi kumulatif sebelum I, C sama dengan panjang kelas interval, FI sama dengan frekuensi kelas desil, I sama dengan posisi desil yang dicari 1-9. Dapat kita lihat contohnya seperti dilakukan penelitian terhadap 40 mahasiswa untuk mengetahui lama waktu atau durasi yang diperlukan oleh setiap mahasiswa dalam mengerjakan 2 soal UTS statistika. Dari data yang didapatkan, tentukanlah desil yang kelima data. Terdapat waktu atau menit dan frekuensi. Waktu 26-30 terdapat frekuensi 3, 31-35 terdapat frekuensi 5, 36-40 terdapat frekuensi 8, 41-45 terdapat frekuensi 10, 46-50 terdapat frekuensi 11, 51-55 terdapat frekuensi 3. Untuk mengidentifikasi desil kelima dari data, maka perlu dilakukan beberapa langkah berikut ini. Langkah yang pertama itu menentukan frekuensi kumulatif dari data. Ada di sini rentang skor frekuensi kumulatif. Rentang skornya itu 26-30 dan frekuensinya itu 3, frekuensi kumulatifnya 3. Rentang skornya ini 31-35, frekuensi 5, frekuensi kumulatifnya 8. Rentang skor 36-40, frekuensi 8, frekuensi kumulatifnya 16. Dan rentang skor 41-45, frekuensinya 10, frekuensi kumulatif 26. Rentang skor 46-50, frekuensi 11, frekuensi kumulatifnya 37. Rentang skor 51-55, frekuensinya 3, dan frekuensi kumulatifnya 40. Dan jumlahnya terdapat di frekuensi yaitu 40. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan letak desil. Dan memiliki rumus LD5 sama dengan 5/10 dikali 40 dan hasilnya 20. Kemudian langkah ketiga yaitu mengidentifikasi desil. D5 sama dengan L tambah C, 5 kali N per 10 kurang FC sama dengan FI, sama dengan 40,5 dan ditambah 20 dikurang 16 per 10 dikali 5. Sama dengan 40,5 ditambah 0,4 dikali 5 dan hasilnya 42,5. Dari penyelesaian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa D5 adalah 42,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa 80% data terletak di atas 42,5 dan 20%-nya sisanya terletak di bawah 42,5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaannya di Excel. Terlebih dahulu, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensi dari kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas yang sedang dihitung. Di sini frekuensi kelas pertama yaitu 5, kemudian kita tambahkan dengan kelas berikutnya yaitu 12, maka hasilnya 17. Kemudian kita dapat memblok untuk hasil yang lebih cepat. Setelah itu, kita akan mencari tepi kelasnya, yaitu dengan menghitung tepi bawah dikurang 0,5. Maka hasilnya 50,5. Kita lakukan seperti sebelumnya dengan cara memblok semua. Selanjutnya, kita akan mencari letak kuartil pertama, yaitu memasukkan rumus I kali N per 4, yang dimana I sama dengan 1 dikali total jumlah karyawan, yaitu 50, kemudian kita bagi 4. Setelah hasil tersebut kita dapat mengetahui letak kuartil pertama terletak di antara rentang skor 61 sampai 70.
Kita blok ya, biar diperjelas. Kemudian, kita mencari intervalnya dengan cara mengurangi tepi atas dengan tepi bawah, tambah 1, enter, kemudian hasilnya 10. Setelah semua angka didapat, kita akan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu ketik sama dengan L, yaitu tepi kelas kuartil pertama, lalu kemudian kita tambah, buka kurung 2 kali, I kali N per 4, yaitu sama dengan letak kuartil ke 1, dengan 12,5, kemudian dikurang frekuensi kumulatif yaitu 5. Tutup kurung, kemudian per Fi, yaitu frekuensi kuartilnya sama dengan 12, tutup kurung, kali intervalnya yaitu 10, maka hasil yang didapatkan sama dengan 66,75. Lebih dan kurang, itulah cara pengerjaan menggunakan Excel. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu persentil data. Persentil yaitu ukuran letak pada data selain kuartil dan desil adalah persentil, yaitu jenis ukuran letak yang memisahkan data ke dalam 100 bagian yang sama banyaknya. Untuk dapat memisahkan data ke dalam 100 bagian, akan diperlukan 99 persentil. Setiap nilai persentil akan memisahkan data sebanyak 1%. Persentil data tunggal. Untuk mengidentifikasi persentil ke-60 dari data tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut ini. Menggunakan rumus ini, LPI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Contoh 5.5. Berikut disajikan nilai matematika bisnis 14 orang mahasiswa. Tentukan nilai persentil ke-60 data tersebut. Di situ terdapat 51, 52, 67, 57, 64, 69, 64, 69, 51, 70, 70, 66, 84, dan 60. Penyelesaiannya yang dilakukan yaitu dengan mengurutkan data tersebut dari 51, 51, 52, 57, 60, 64, 64, 66, 67, 69, 69, 70, 70, 84. Langkah kedua yaitu menentukan letak persentil. LPI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Lalu dimasukkan nilainya 60 dalam kurung 14 kurang 1 per 100 sama dengan 9. Yaitu dengan hasil tersebut kita dapat lanjut menggunakan langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi nilai persentil. Dalam data tersebut nilai persentil terdapat data ke-9 yaitu 67. Berdasarkan langkah sebelumnya terdapat bahwa letak persentil 60 berada pada letak ke-9. Melalui identifikasi dan pencocokan pada data yang telah diurutkan pada langkah 1, TSO adalah 67. Persentil data kelompok. Untuk data kelompok, rumus yang digunakan ini yaitu LPI sama dengan I kali N per 100, PI sama dengan L kurang C dalam kurung I kali N per 100 kurang FC per FI. Dengan keterangan PI sama dengan letak persentil ke-1, ke I, N sama dengan banyak data, L yaitu tepi bawah kelas interval, FC yaitu frekuensi kumulatif sebelum I, C sama dengan panjang kelas interval, FI yaitu frekuensi kelas persentil, dan I yaitu posisi persentil yang dicari dari 1 sampai 99. Contoh 56. Dilakukan penelitian terhadap harga 50 item produk yang dijual dalam sebuah swalayan dalam ribuan rupiah. Tentukanlah persentil ke-70 daripada data tersebut. Item dalam ribuan rupiah 31 sampai 40, frekuensinya 6. 41 sampai 50, frekuensinya 10. Item 51 sampai 60, frekuensinya 30. Item 61 sampai 70, frekuensinya 14. Item 71 sampai 80, frekuensinya 4. Dan item 81 sampai 90, frekuensinya 3. Penyelesaiannya untuk menentukan persentil ke-70 dari data tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah 1 yaitu menentukan frekuensi kumulatif data. Pada data pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 6, data kedua yaitu 16, data ketiga yaitu 29,
data keempat 43, data kelima 47, dan data keenam 50. Dan langkah kedua yaitu untuk menentukan letak persentil. Setelah dapat menemukan frekuensi kumulatifnya, kita dapat menghasilkan LPI sama dengan 70/100 dikali 50 sama dengan 35. Dengan hasil tersebut kita dapat lanjut untuk langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi nilai desil. P70 sama dengan L tambah C dalam kurung 70 kali N per 100 kurang FC per ETI sama dengan 70,5 tambah 35 kurang 29 per 14 kali 10. 70,5 tambah 0,43 kali 10 sama dengan 74,4. Dari penyelesaian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa PRO adalah 74,5. Ukuran letak dengan letak data desimal pada data tunggal. Dalam mencari letak data pada ukuran letak data tunggal, tidak jarang ditemukan letak data yang berbentuk desimal atau bukan bilangan bulat. Pada kasus seperti ini, pencarian ukuran letaknya akan berbeda. Pada rumus yang sudah dipelajari sebelumnya, untuk mencari ukuran letak data tunggal yang letak datanya berbentuk desimal, gunakan rumus tersebut. Nilai KX DX PX sama dengan XI tambah K XI tambah 1 kurang XI. Contoh 57. Berikut diberikan data nilai bahasa Inggris 14 mahasiswa. Tentukan K1 D7 P9 dari data tersebut. Data yang tersedia yaitu 58, 46, 70, 72, 74, 66, 75, 79, 71, 82, 84, 70, 87, dan 78. Dari data-data tersebut kemudian diurutkan terlebih dahulu. Penyelesaian. Kuartil 1 LK1 sama dengan 1/4 N tambah 1 sama dengan 1/4 14 tambah 1 sama dengan 3,75. Jadi letak K1 ada berada di antara data pada urutan ketiga dan keempat. Dengan itu I sama dengan 3 dan K sama dengan 0,75. Maka K1 sama dengan X3 tambah 0,75 X4 kurang X3 sama dengan 66 tambah 0,75 70 kurang 66 sama dengan 69. Jadi kuartil ke-1 dari data nilai bahasa Inggris tersebut adalah 66, atau dapat disimpulkan bahwa 25% nilai mahasiswa kurang dari 69 dan 75% sisanya nilai mahasiswa lebih tinggi dari 69. Penyelesaian desil 7 LD7 sama dengan 7/10 N tambah 1 sama dengan 7/10 14 tambah 1 sama dengan 10,5. Jadi letak D7 ada berada di antara data pada urutan ke-10 dan ke-11. Dengan itu I sama dengan 10 dan K sama dengan 0,5. Maka D7 sama dengan X10 tambah 0,5 X11 kurang X10 sama dengan 78,0,5 79 kurang 78 sama dengan 78,5. Jadi desil ke-7 dari data nilai bahasa Inggris tersebut adalah 78,5, atau dapat disimpulkan bahwa 70% nilai mahasiswa kurang dari 78,5. Penyelesaian persentil 90. LP 90 sama dengan 90/100 N tambah 1 sama dengan 90/100 14 tambah 1 sama dengan 13,5. Jadi letak P90 ada berada di antara data pada urutan ke-13 dan ke-14. Dengan itu I sama dengan 13 dan K sama dengan 0,5. Maka P90 sama dengan X13 tambah 0,5 X14 kurang X13 sama dengan 84 tambah 0,5 87 kurang 84 sama dengan 85,5. Baik, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan Excel. Dan pertama itu kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Itu dengan cara menambahkan frekuensi sebelumnya dengan frekuensi selanjutnya. Frekuensi kumulatif pertama yaitu 6. Kemudian frekuensi selanjutnya yaitu 6 tambah frekuensi yang selanjutnya yaitu 10. Maka hasilnya 16. Kemudian kita blok saja agar lebih cepat. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan cara mencari tepi kelasnya. Mencari tepi kelas dapat dilakukan dengan cara mengurangi tepi bawahnya. Tepi bawah dikurang 0,5.
hingga hasilnya yang dapat yaitu 30,5. Kemudian akan kita blok saja hingga ke bawah agar lebih cepat. Oke, kemudian kita akan mencari letak persentilnya. Sini yang diminta yaitu letak persentil 70. Maka menggunakan rumus 70 dikali jumlah dari frekuensinya yaitu 50, kemudian dibagi 100. Maka hasilnya 35. Baik, kemudian setelah dapat letak persentil berada di antara frekuensi kumulatif 30 hingga 43. Maka di antara rentang skor 61 hingga 70. Sini kita akan blok agar memperjelas ya. Oke, selesai. Kemudian kita akan mencari intervalnya, yaitu dengan cara mengurang tepi atas dengan tepi bawah, kemudian ditambah 1. Maka hasilnya 10. Kemudian kita akan cari hasil dari jawaban ini karena kita telah mendapatkan semua angka yang dibutuhkan. Maka kita akan masukkan L, yaitu tepi kelasnya, tambah, kita buka kurung di sini 2 kali, kemudian I kali N per 100 itu sama dengan 35, kemudian dikurang FC, yaitu frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 29, kita tutup kurung, kemudian kita bagi lagi frekuensi persentilnya 14, kita tutup kurung lagi, kemudian kita akan kali dengan intervalnya. Hasilnya 64,8. Demikianlah cara menggunakan Excel untuk mengerjakan latihan soal persentil. Terima kasih.